Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susanto. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang analisis teknologi FDM pada radio over fiber (ROF). Oke. Di sini saya akan membahas 5 saja, yaitu pendahuluan, lalu landasan teori, analisis sistem, kesimpulan, dan penutup. Nah, di sini pendahuluan. Nah, pendahuluan tentang radio over fiber sih. Apa sih itu? Nah, radio over fiber itu sebenarnya seperti kebutuhan industri menuntut efisiensi dengan menggunakan kabel serat optik sebagai medium perantara. Jadi itu sebenarnya dia menggunakan dua transmisi, yaitu sebenarnya fiber optik dan radio frekuensi. Dengan menggunakan kabel serat optik, maka kualitas sinyal suara yang ditransmisikan tetap bagus atau dapat dikatakan gangguan yang timbul selama proses transmisi kecil, sehingga sinyal yang dibawanya tetap bagus. Nah, ini contoh dari kayak RF optik atau radio frekuensi optik. Nah, kita sebenarnya bisa lihat itu mungkin dari sisi sini tidak terlihat ya. Sisi di sana itu sebenarnya itu dari input dari serat optik. Nah, jadi yang keluarannya itu adalah nanti itu baru untuk sinyal radio frekuensi, atau ibarat itu mungkin bisa menggunakan pigtail dan lain-lain. Oke, saya masuk ke radio over fiber. Jadi radio over fiber merupakan penggabungan antara komunikasi wireline dan wireless, sehingga dalam arsitekturnya terdapat komponen transceiver dari komunikasi wireless, yaitu BTS. BTS itu base tower station. Ya, pokoknya transfer station atau ibarat tower yang masih kita lihat ya, menggunakan media transmisi berupa serat optik. Nah, pada sistem ROF ini, sinyal radio frekuensi memodulasi sinyal optik, kemudian ditransmisikan oleh link serat optik menuju penerima. Nah, itu dilakukan dengan sistem IMDD atau Intensity Modulation Direct Detection. Nah, mungkin di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada kayak seperti apa saja yang kita buat itu nanti di radio over fiber. Contoh itu dari baseband data ya. Terus ada baseband RF modulation, lagi itu nanti dia akan diubah lagi, baru dia akan masuk ke single mode fiber, baru ke optical RF demodulation atau yang tadi yang benda alat putih tadi itu, baru dia menjadi gain BPF, baru dia akan disebarkan melalui antena. Nah, nih maksudnya. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang OFDM. OFDM itu sebenarnya frekuensi division multiplexing. Karena untuk multiplexingnya atau menggunakan frekuensi multicarrier. Jadi sebenarnya di radio frekuensi itu lebih bagus kalau misalnya kita itu menggunakan frekuensi secara banyak, otomatis kita mencakup sinyal lebih bagus. Nah, terus juga OFDM merupakan teknik modulasi multicarrier di mana antar sub carrier, maksud sub carrier itu seperti klien ya, satu dengan yang lain saling ortogonal. Karena sifat ortogonalitas ini, maka antar subcarrier yang berdekatan bisa dibuat overtapping atau efek intercarrier interference. Nah, itulah yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan banyak frekuensi, otomatis tuh jarang sekali yang namanya terputus. Kalau misalnya satu frekuensi 1420 tidak terhubung, maka 1421 itu bisa terhubung. Nah, jadi lebih banyak frekuensi itu lebih bagus. Oke, selanjutnya, nah saya akan menganalisa. Nah, jadi di sini itu sudah mendapatkan ya, analisa sistem OFDM dan radio over fiber. Jadi memang kalau misalnya kita lihat gambar di atas itu ada input ya. Kalau misalnya inputnya itu tetap radio frekuensi FDM atau transmitter ya. Nanti akan diolah lagi dengan modulatornya, baru nanti menggunakan optical link ya. Optical link itu mungkin sejenis kabel fiber ya. Atau baru dimasuk lagi ke modulator. Baru nanti dia akan ke receiver sebagai outputnya. Nah, itu tuh sebenarnya simple saja, kayak sebenarnya access point yang didapatkan, terus ada station. Dia akan berkomunikasi. Dan itu juga disebabkan oleh OFDM dan radio over fiber. Nah, dimana sebelum radio over fiber itu dibuat, itu ada beberapa modulation atau ibarat modul yang digunakan seperti converter dan lain-lain. Nah, converter itulah sebenarnya inti dari radio over fiber. Oke, kombinasi teknologi FDM dan sistem RF menjadi salah satu pilihan komunikasi wireless broadband di masa yang akan datang, karena memang sistem ini tuh lebih bagus karena transmisi data yang dihasilkan dari fiber baru dikeluarkan outputnya itu menggunakan radio frekuensi. Nah, terus model sistem OFDM atau dengan radio over fiber ini terdiri dari dua bagian, yaitu transmitter dan receiver.
Oke, kesimpulannya yang saya dapatkan ya, setelah kita analisa, baru memiliki banyak aplikasi pada teknologi wireless dan mobile communication. Disimpulkan bahwa teknik modulasi FDM pada RF meningkatkan bandwidth atau atenuasi rendah, maksudnya loss yang sangat rendah. Jadi memang sangat bagus ya, ini teknologi yang sangat bagus menurut saya, karena menurut saya itu juga jarang kali terjadi loss, karena memang setelah dia mendapatkan sinyal itu dari jarak yang sangat jauh. Contoh, karena menurut saya kabel fiber optik itu tidak bisa jalan jauh karena misalnya di dalam tanah dia. Kalau misalnya kita menggunakan radio over fiber, itu menurut saya lebih bagus lagi, karena sebenarnya memang yang banyak bergerak itu adalah radio frekuensinya. Yang banyak bergerak memang radio frekuensinya, tapi transmisi data itu jarang sekali loss atau ibaratnya mendapatkan bandwidth yang sangat kecil. Jadi itu sangat menguntungkan untuk beberapa provider yang sudah menggunakan radio over fiber ini, menggunakan sistem FDM, apalagi dengan menggunakan multiplexer yang ibarat menggunakan multi frekuensi yang sangat bagus. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang kata saya maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.